Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Seperti biasa di awal pekan ini saya akan membahas mengenai bagaimana kiprah para pemain tim nasional Indonesia yang bermain abroad di luar negeri yang membela klubnya masing-masing di akhir pekan kemarin ya. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama yaitu dari Italia terlebih dahulu ya. Dari Italia, di mana dari lanjutan Serie A Liga Italia ada Venezia yang menjamu tamunya yaitu Genoa ya, di mana Jay Ijes kembali dipercaya sebagai starter oleh Eusebio Di Francesco dan bermain sebagai posisi center back kiri ya, dengan skema 3 back bersama Candela dan juga Svoboda. Seperti biasa, seperti di laga-laga sebelumnya, entah itu di tim nasional Indonesia maupun di klubnya Venezia, Jay Ijes ini bermain cukup tenang, cukup kalem, dan juga ya cukup oke gitu. Tetapi di pertandingan kemarin melawan Genoa itu Jay Ijes tidak banyak melakukan duel bersama lawan-lawannya, karena memang Genoa ini ketika melakukan serangan itu jarang sekali melakukan serangan di sisi kiri pertahanan Venezia atau di posisinya Jay Ijes ya. Tetapi para pemain Genoa ini selalu melakukan serangan di sisi-sisi lain gitu ya, sehingga ketika dilihat secara rating pun Jay Ijes ini ratingnya cukup rendah juga ya, tidak seperti para pemain lainnya, walaupun ya kita lihat permainan dari Jay Ijes juga cukup oke, cukup konsisten gitu sepanjang pertandingan dan tidak tergantikan. Bahkan ketika di menit-menit akhir ketika ada salah satu pemain lawan yang dia terbuka mempunyai peluang untuk melakukan shoot ke gawang Venezia, tetapi di situ ada Jay Ijes yang melakukan blok yang sangat luar biasa. Menurut saya ini blok yang sangat keren. Benar-benar si strikernya Genoa ini tidak bisa melakukan tendangan ke arah gawang, yang tendangannya ini berhasil diblok oleh Jay Ijes yang membantu timnya untuk clean sheet ya. Dan di pertandingan tersebut Venezia berhasil menang 2-0 atas Genoa, dan tentu ini adalah 3 poin pertamanya Jay Ijes bersama Venezia ya. Mudah-mudahan di pertandingan-pertandingannya selalu, di pertandingan-pertandingan selanjutnya selalu konsisten ya, dan terus dipercaya oleh pelatih. Sebetulnya juga Genoa ini bukan tim yang kaleng-kaleng ya. Di musim lalu mereka finish di papan tengah klasmen, tetapi memang di awal-awal musim ini Genoa ini agak-agak kesulitan juga, dan tentu sang pelatih Alberto Gilardino pun ada kehilangan pemain mereka atau striker andalan mereka, itu Matteo Retegui yang pindah ke Atalanta ya. Nah, dan setelah ini Jay Ijes bersama Venezia akan bertandang ke Stadio Olimpico melawan AS Roma, dan setelah itu akan kembali bertandang ke kandangnya Hellas Verona. Nah, setelah melawan Hellas Verona, lalu Jay Ijes akan kembali berkumpul bersama rekan-rekannya di tim nasional Indonesia ya. Kita doakan mudah-mudahan Jay Ijes selalu tampil oke dan tetap konsisten dan terhindar dari cedera. Nah, setelah dari Italia kita bergeser ke Amerika, di mana di lanjutan MLS Martin Paes kembali dipercaya oleh Peter Lusin di bawah mister gawang FC Dallas bermain melawan peringkat ketiga MLS wilayah barat, yaitu Los Angeles FC ya, atau LAFC, bukan LA Galaxy ya. Jadi ada dua, ada LA Galaxy, ada LAFC. Nah, yang dilawan oleh FC Dallas ini adalah LAFC. LAFC ini adalah salah satu klub yang diperkuat oleh mantan pemain Liga Top Eropa, yaitu Oliver Giroud. Dan Oliver Giroud pun bermain di pertandingan itu, masuk di babak kedua, tetapi
tidak memberikan dampak yang cukup berarti juga bagi LAFC, karena sebetulnya Martin Paes di pertandingan ini hampir clean sheet ya, tetapi di menit-menit akhir kebobolan, dan tentu LAFC ini juga tidak begitu banyak mengancam gawang Martin Paes. Mereka melakukan 14 kali percobaan tendangan dan hanya 3 kali shot on target. Itu pun juga bisa dibentahkan oleh Martin Paes, dan bahkan peluang yang sangat-sangat besar pun mereka tidak bisa ciptakan gitu dari LAFC ini. Dan tentu ini adalah kemenangan pertamanya Martin Paes setelah 2 laga sebelumnya dia mengalami kekalahan. Dan setelah ini Martin Paes bersama FC Dallas akan melawan Orlando City, lalu melawan San Jose kalau tidak salah. Nah, lalu setelah itu kembali akan berkumpul bersama timnas Indonesia ya. Kita sekali lagi kita dukung, kita doakan mudah-mudahan Martin Paes selalu dalam keadaan yang prima ya. Intinya tidak cedera dan selalu konsisten. Lalu setelah dari MLS kita agak mundur sedikit ke Asia, di mana di lanjutan Liga Thailand, Asnawi Mangku Alam lagi-lagi mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Port FC, dan ini adalah laga ke-8 kalinya Asnawi bersama Port FC di musim ini. Dan di laga kemarin Asnawi bermain selama 90 menit. Walaupun hasilnya kurang menyenangkan ya, karena kalah dari BG Pathum yang memang diperkuat oleh 2 pemain terbaik Thailand ya, yaitu Chanatip Songkrasin dan juga Terasil Dangda. Tetapi bukan soal hasil yang dilihat di sini mengenai Asnawi, yaitu ya Asnawi sekarang benar-benar tampil konsisten, penampilannya juga cukup oke di pertandingan tersebut, dan yang paling penting adalah Asnawi sekarang benar-benar selalu dipercaya oleh pelatihnya Port FC ini. Ketika memang di awal-awal bergabung, Asnawi ini selalu menjadi pelapisnya dari Supanan Burerat. Lalu di musim ini, di awal musim Supanan Burerat cedera dan posisinya digantikan Asnawi di bek kanan. Tetapi setelah Supanan Burerat sembuh, Asnawi tidak kembali menjadi pelapisnya Supanan, tetapi dia tetap bermain dan diposisikan di posisi lain oleh pelatih Port FC ini. Bahkan di 2 laga sebelumnya ketika melawan Buriram dan juga melawan Persib Bandung kemarin di Liga Champion Asia 2, Asnawi ini bermain sebagai gelandang, dan di pertandingan kemarin melawan BG Pathum, Asnawi bermain di winger kanan, dan ini benar-benar bisa menjadi opsi bagi pelatihnya Port FC. Nah, jadi Asnawi ini benar-benar bisa menjadi pemain yang serba bisa ya, pemain versatile. Itu yang digarisbawahi oleh kita ya. Yang terpenting itulah, terus mendapat kepercayaan dan terus meningkatkan performanya. Dan walaupun dari jadwal pun Asnawi bersama Port FC ini sangat-sangat padat ya, ketika setelah membela Indonesia dia hanya punya waktu 2 hari kembali terbang ke Thailand melawan Buriram, setelah itu beberapa hari langsung terbang lagi ke Indonesia, ke Bandung melawan Persib Bandung, dan balik lagi ke Thailand. Itu benar-benar menguras tenaga loh, dan dari segi recovery pun itu menyita waktu, tetapi Asnawi bisa membuktikan gitu ya. Setelah dari Thailand lalu ke Inggris. Nah, di Inggris di akhir pekan kemarin tidak ada yang bermain ya. Marcelino Ferdinand, Nathan dan juga Justin juga tidak bermain. Tidak tahu kenapa. Walaupun sebelumnya Nathan sempat beberapa kali dipercaya oleh pelatih Swansea, tetapi di 2 pekan kemarin Nathan malah tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Dan untuk kasus Marcelino mungkin sangat sulit ya untuk menembus ke skuad utama. Jangankan bisa bermain gitu, masuk ke skuadnya aja juga cukup sulit. Dan ya mudah-mudahan di Oxford ini Marcelino intinya bisa belajar lah, bisa mengambil ilmu dari klub Oxford United ini. Kita beralih ke
Eredivisie Belanda. Di sana ada derby Indonesia yang cukup menarik di mana Almere City bertemu melawan FC Twente. Ya tentu Almere City diperkuat oleh gelandang timnas Indonesia Tom Hai, dan juga di FC Twente diperkuat oleh calon pemain timnas Indonesia, ya siapa lagi kalau bukan Miss Hilhers. Tom Hai di laga ini dipercaya bermain starter oleh pelatihnya, bermain sebagai gelandang bertahan, dan ini adalah penampilan keduanya bersama Almere City pasca bergabung. Lalu Hilhers selalu dipercaya oleh pelatih dari Twente, dan ini merupakan laga ke-7 kalinya, dan benar-benar Hilhers ini mengunci posisi center back-nya dari FC Twente. Tapi di laga tersebut akhirnya dimenangkan oleh FC Twente dengan skor yang cukup telak 5-0. Ya memang terlihat sangat sulit sih Tom Hai di laga semalam melawan FC Twente yang memang secara kualitas pun ya bisa kita lihat. Tetapi di laga tersebut sebetulnya Tom Hai ini bermain baik ya. Beberapa kali dia memberikan umpan-umpan kunci. Kalau memang para pemain depan dari Almere City ini bisa memanfaatkan itu, beberapa kali harusnya bisa dia menciptakan assist. Ya minimal 3 kali dia bisa menciptakan assist. Tapi ya selain dari para pemain depan Almere City tidak bisa memanfaatkan, kiper dari FC Twente juga sangat-sangat oke ya. Sementara Miss Hilhers bermain cukup bagus, cukup solid di lini pertahanan, dan dia juga menciptakan assist yang luar biasa ya di sisi kiri pertahanan Almere City. Dan jangan lupa tanggal 26 nanti di Kamis dini hari nanti Miss Hilhers ini bersama FC Twente akan bertandang ke Old Trafford melawan Manchester United di Europa League. Nah, ini patut kita nantikan bagaimana kiprah dari calon pemain timnas Indonesia Miss Hilhers di kompetisi Liga Eropa ya. Dan saat ini Almere City harus puas di peringkat ke-17, yaitu berada di zona degradasi, sementara FC Twente dan Miss Hilhers itu berada di peringkat ke-4 klasemen sementara Liga Belanda ya. Selain dari Tom Hai dan juga Miss Hilhers, nah di laga ke-6-nya ini Calvin Perdong bersama Nijmegen selalu dipercaya dan tidak tergantikan di posisi bek kiri dari asuhan Roger Meijer. Calvin Perdong tampil cukup keren di laga tersebut, di mana Nijmegen ini menjamu tamunya Heracles Almelo, tetapi ya lagi-lagi Calvin Perdong kurang beruntung. Timnya harus kalah 2-1 dan kecolongan di awal-awal babak pertama, dan Nijmegen hanya mampu membalas 1 gol. Tetapi penampilan dari Calvin Perdong ini cukup bagus ya. Seperti biasa dia selalu mendapat rating yang cukup tinggi, dan di pertandingan itu dia mendapatkan rating tertinggi kedua di klubnya Nijmegen setelah Koki Ogawa yang mencetak gol. Dan benar-benar agresif permainan dari Calvin Perdong, overlap naik turun, melakukan crossing, melakukan umpan kunci. Ya lagi-lagi itu para pemain depannya tidak bisa memanfaatkan, dan mungkin itu alasannya kenapa Nijmegen ini memperpanjang kontrak dari Calvin Perdong ya, karena memang sangat potensial. Banyak yang bilang netizen ini kenapa Calvin Perdong ini terburu-buru untuk menerima perpanjangan kontrak, kenapa tidak memilih klub lain? Ya gak ada salah ya. Kalaupun misalnya Calvin Perdong ini diincar oleh klub lain, ya tinggal ditebus lah ya, karena gak harus menunggu kontraknya habis. Kalaupun misalkan ada klub lain yang lebih dari Nijmegen dan itu cocok dengan harganya, dan Perdong pun cocok, ya tidak ada salahnya gitu ya. Oke, setelah dari Belanda kita beralih ke yang terakhir, yaitu Belgia, di mana di ajang Challenger Pro League atau Tier 2-nya Liga Belgia, Sven Patinama bersama KSU Pen bertandang ke
Liers lagi-lagi Shen harus berada di bench dan dia dimainkan di babak kedua menit ke-74 dalam kondisi KS Eupen ini tertinggal dengan skor 3-0. Sebetulnya ketika bermain di Viking FK di Liga Norwegia, Shen Patinama ini benar-benar cukup agresif, benar-benar menciptakan assist, menciptakan gol. Entah kenapa ketika pindah ke KS Eupen ke Belgia, bahkan setelah cedera, pasca cedera dia agak sedikit menurun, atau memang karena taktik dari pelatih tidak cocok mungkin kali ya. Sepertinya memang karena pelatih tidak mencoba untuk memainkan dia sebagai starting gitu ya. Tapi mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Shen Patinama terus berjuang dan bisa mengambil hati dari pelatihnya KS Eupen untuk bisa menurunkan Shen Patinama lebih awal gitu. Lalu sementara itu akhirnya Wahaji Ragnar Oratmangun mendapatkan debut pertamanya bersama FC Dender. Dia bermain di babak kedua di menit 59. Dia bermain cukup baik, benar-benar dia membuktikan di laga tersebut Wahaji bermain sebagai gelandang dan benar-benar luar biasa sih menurut saya pertandingan debutnya yang pertama ini. Dia melakukan passing kepada rekan-rekannya, tetapi ya itu rekan-rekannya tidak kooperatif ya, malah kebanyakan dribbling, kebanyakan gocek-gocek, kebanyakan membuang peluang. Benar-benar Ragnar ini selalu memberikan passing yang sangat baik kepada rekan-rekan, tetapi sayang sekali di pertandingan itu Ragnar bersama Dender harus kalah dengan skor yang cukup telak. Ya, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya, dan mudah-mudahan ini pelatih dari Dender ini bisa melihat kualitas dari Ragnar ya. Ya karena kita tahu Ragnar sebelumnya bermain di Eredivisie dan sekarang bermain di Liga Belgia ya. Secara kualitas pun harusnya Ragnar ya bisa gitu untuk terus berada di skuad utama Dender ini. Ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Ragnar bermain starter dan bisa menunjukkan performa yang seperti ia tunjukkan ketika di Eredivisie ya. Itu saja ya yang dapat saya jelaskan, mungkin hanya itu. Memang kiprah dari para pemain tim nasional Indonesia yang bermain abroad di akhir pekan kemarin. Mudah-mudahan di pekan selanjutnya para pemain timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing kembali bisa menampilkan performa terbaiknya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.